Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berbagi dari PPG Guru Berbagi kepada kawan-kawan ASN. Ada cara bagaimana mengisi pelaksanaan kinerja di PMM ya bagi pegawai ASN. Bagaimana? Silakan login di menu akun masing-masing menggunakan akun Belajar ID ya. Kemudian klik pengelolaan kinerja. Bagi kawan-kawan yang sudah melaksanakan RHK, mengisi RHK, rencana hasil kerja, maka kawan-kawan akan disetujui oleh kepala sekolah. Setelah disetujui kepala sekolah, maka kawan-kawan harus menyepakati atau sepakat dengan RHK yang telah disetujui kepala sekolah. Maka tanggal 1 Februari 2024 akan tampil di menu pengelolaan kinerja guru, yaitu pelaksanaan kinerja mulai 1 sampai 30 Juni, 1 Januari sampai 30 Juni ya. Apa saja menunya? Kita akan coba isi cara mengisi pelaksanaan kinerja. Yang pertama adalah observasi praktik kinerja. Observasi praktik kinerja ini sama seperti kita akan mengupload perangkat pembelajaran seperti RPP atau modul dan asesmen ya. Kemudian kita membuat jadwal observasi. Kita menyusun jadwal observasi sesuai rentang waktu yang kita inginkan. Ya, silakan dicek langkah observasi. Langkah observasi. Diklik langkah observasi, kemudian akan tampil menu praktik kinerja. Akan tampil menu praktik kinerja. Yang pertama adalah cek dulu rubrik observasi ya. Rubrik observasi ini petunjuk ketika nanti diobservasi oleh kepala sekolah. Pertama, guru melakukan refleksi dinamika kelas untuk melakukan kesepakatan kelas. Perilaku yang dianjurkan, guru mengajak peserta didik untuk melakukan refleksi. Ya, guru menunjukkan kesediaan mendengarkan pandangan peserta didik. Nah, ini item-item yang dilakukan guru centang hijau. Yang tidak boleh dilakukan guru adalah yang dihindari nanti ketika diobservasi. Ini yang di silang merah. Jadi inilah petunjuk rubrik ketika nanti akan diobservasi ya oleh kepala sekolah. Baik, apa saja yang akan kita isi? Yang pertama akan kita isi adalah dokumen persiapan. Dokumen persiapan itu adalah dokumen RPP ya. Nah, misalnya modul asesmen kita isi semuanya, kita upload. Nah, contoh, apa perilaku spesifik yang ingin Anda pelajari dan Anda tampilkan pada observasi kelas? Pilih maksimal 3. Guru melakukan refleksi, dinamika kelas untuk melakukan kesepakatan kelas. Guru melakukan penguatan positif terhadap perilaku yang sesuai atau mendukung kesepakatan kelas. Guru memfasilitasi peserta didik menyadari konsekuensi dan memperbaiki perilaku melanggar atau restitusi. Nah, misalnya guru melakukan refleksi dinamika kelas untuk menerapkan kesepakatan kelas. Misalnya saya klik ini ya, penguatan positif terhadap perilaku yang sesuai dengan mendukung kesepakatan kelas. Ini akan kita target perilaku berdasarkan indikator yang akan diobservasi. Apa sih yang Anda ingin lakukan untuk mencapai target perilaku ini ya? Guru melakukan refleksi di kelas untuk mendapatkan kelas. Oke. Nah, misalnya upaya mempelajari apa saja upaya yang akan Anda lakukan untuk mempelajari target perilaku ya. Nah, guru, saya melakukan refleksi setiap setelah selesai pembelajaran, melakukan refleksi setiap pelajaran di kelas. Nah, ya, misalnya seperti itu. Kemudian jadwal observasi. Kita tentukan, misalnya jadwal observasi saya buat misalnya tanggal berapa, misalnya tanggal eh, kita lihat tanggal ya, tanggal 5.
12 misalnya. 12 Februari, 12 Februari 2024 misalnya. Jenjangnya, kita isi jenjangnya ya misalnya. Isi jenjang misalnya SMK. Kemudian contoh jam observasi juga misalnya jika ada. Misalnya pukul 8.00 Indonesia Barat. Nah, unggah dokumen. Apa yang akan kita unggah? Yaitu misalnya adalah pilih cara unggah bukti dokumen, unggah di laptop komputer, ambil bukti karya. Kita ambil ini kalau sudah ada dokumennya kita ambil ya. Misalnya kita unggah dokumen yang akan kita masukkan seperti modul ya yang lengkap dengan asesmennya dan lain sebagainya. Kita bisa ambil di data kita ya, di data masing-masing sesuai dengan pelajaran kita masing-masing. Kita ambil perangkat kita masing-masing yang sudah berisi modul ya. Ada asesmen, ada LKP dan lain sebagainya. Misalnya saya buat contohnya ini ya, perangkat pembelajaran. Misalnya saya ambil contoh proyek IPAS ya, proyek IPAS. Pastikan sudah di PDF-kan ya. Nah, misalnya dari PDF-kan, misalnya saya kasih contoh misalnya eh, di lain lah ya, misalnya sudah di PDF-kan ya. Nah, proyek IPAS. Nah, anggaplah ini sudah IPAS ya. Oke, misalnya dokumen IPAS yang sudah kita siapkan dokumennya berupa modul, asesmen, LKPD ya. Nah, misalnya kita kemudian sudah kalau seandainya sudah ini anggap ini modul ya, kita klik kumpulkan ya. Nah, kita simpan draft dulu ya. Oke, simpan draft keluar ya. Nah, kalau sudah dikumpulkan, klik kumpulkan ya. Kemudian mengisi eh, tugas tambahan ya. Ini observasi, kita mengisi tugas tambahan ya atau pengembangan kompetensi ya misalnya ya. Misalnya kita klik ini, sertifikat ini ya 16 poin. Kita unggah dokumen misalnya kan. Kita unggah dokumen. Nah, misalnya kita unggah dokumen yang sudah kita siapkan ya. Setelah sertifikat ya, kita masukkan sertifikat yang sudah ada ya. Oke, misalnya kita masukkan sertifikat yang sudah kita buat ya. Misalnya saya unggah sertifikat ya. Sudah tampil kan? Bisa kita cek sertifikatnya. Nah, ya sudah tampil. Oke, kemudian kita klik kumpulkan ya. Kalau seandainya sudah semua, ya, seandainya sudah semua, klik kumpulkan nanti semua ya. Kumpulkan, unggah, simpan. Kemudian setelah itu kita mengisi kumpulkan sesuai dengan petunjuk masing-masing ya. Baru berikutnya adalah tugas tambahan.
tugas tambahan, kumpulkan. Oke, terima kasih ya. Semoga bermanfaat.